Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Helia Putri, NIM 2020 A1H083, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Adapun pengertian demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani demos, berarti rakyat, dan kratos atau kerting yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa. Government of rule by the people. Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan dan kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian, penerapan demokrasi diartikan rakyat negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing yang lazimnya sangat dipengaruhi dan dari ciri-ciri masyarakat sebagai rakyat untuk dalam suatu negara. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pimpinan kepada rakyat, penguasa di bawah penguasaan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama untuk semua warga negara. Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Pertama, demokrasi menurut Montesquieu berarti kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang, dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip budaya demokrasi antara lain sebagai berikut. Pertama, kebebasan adalah kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi ketentuan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang kedua, persamaan. Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam negara demokrasi, perbedaan tersebut tidak perlu ditunjukkan, bahkan harus ditekan agar tidak menimbulkan konflik. Yang ketiga, yang C, solidaritas. Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi, karena dengan adanya sikap solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat, maka akan senantiasa selalu terikat karena adanya tujuan bersama. Toleransi adalah sikap atau sifat toleran, bersikap. Toleransi artinya bersifat memegang atau menghargai, memberikan, mentoleransi pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian. Selanjutnya, sejarah dikembangkan demokrasi Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang harus dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan ekonomi dan membantu kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat.
Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 5 periode, yaitu sebagai berikut. Pertama, periode 1945 sampai 1949. Dengan sistem demokrasi Pancasila pada periode ini, sistem pemerintahan demokrasi Pancasila dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam mempertahankan kemerdekaan. Misalnya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNP yang semua sebagai pembantu presiden berubah menjadi membantu presiden berubah menjadi MPR. B. Periode 1949 sampai 1959. Dalam satuan demokrasi parlementer pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer menjadi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Peluang untuk akhirnya persatuan bersama untuk melawan musuh bersama akan menjadi lemah. Ketiga, periode 1959 sampai 1965 dengan sistem demokrasi terpimpin TAP MPR nomor 17 MPR 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk manfaat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berproseskan naskah ciri-cirinya adalah: 1. Tingginya dominasi presiden, 2. Terbatasnya peran partai politik, 3. Berkembangnya pengaruh KPI. Yang keempat, periode 1965 sampai baru ditandai dengan Surat Perintah 11 Maret 1996. Demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal dengan alasan: 1. Tidak adanya rotasi kekuatan eksekutif, 2. Rekrutmen politik yang tertutup, dan 3. Pengakuan HAM yang terbatas. Kelima, periode 1998 sampai sekarang. Orde Reformasi dimulai dengan turunnya Presiden sebagai Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan Presiden kemudian dialihkan oleh Wakil Presiden Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Turunnya Presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintah Orde Baru. Begitupun reformasi yang keutuhan lazim tersebut menandakan tahap awal bagi terisi demokrasi Indonesia. Jadi kesimpulannya, demokrasi adalah suatu sistem pemerintah di mana rakyat ikut sertakan dalam pemerintahan negara serta penentu keputusan dan kebijakan tinggi dalam penyelenggaraan negara, dan pemerintah serta sebagai pengontrol terhadap pelaksanaannya baik secara langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu kebebasan, persamaan, solidaritas, dan toleransi. Kemudian sejarah perkembangan demokrasi terbagi atas 5 periode, yaitu periode pertama periode 1945 sampai 1949 sebagai sistem demokrasi Pancasila. Yang kedua periode 1949 sampai 1959 dengan sistem demokrasi parlementer. Ketiga periode 1959 sampai 1965 dengan sistem demokrasi terpimpin. Yang keempat periode 1965 sampai 1998 dengan sistem demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Yang kelima periode 1998 sampai sekarang. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.